Shalom. Renungan kali ini berjudul Dua Jalan Menuju Kebenaran. Bagian pertama, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Apakah kita memiliki masalah-masalah yang tidak ada solusi logisnya? Apakah kita bergulat untuk mencapai kemajuan dalam kehidupan iman kita? Apakah kita kadangkala bertanya-tanya apa yang benar dan apa yang salah di mata Allah? Ada jawaban untuk kita, dan berkenaan dengan satu dari pengajaran-pengajaran Alkitab yang paling penting. Kita melihat banyak bukti bahwa orang-orang Kristen gagal untuk hidup menurut apa yang Allah inginkan, atau menikmati keselamatan yang Ia sudah sediakan, karena kita tidak jelas dalam pengertian kita atas pengajaran vital ini. Apa pengajaran itu? Hubungan antara hukum dan kasih karunia. Banyak dari masalah-masalah pengalaman orang-orang Kristen berhubungan dengan pengertian ini atau salah mengerti tentang dua jalan menuju kebenaran. Namun kita melihat penekanan Alkitab atasnya. Seluruh surat Paulus kepada orang-orang Galatia dikhususkan untuk subjek ini. Frasa hukum ditulis 28 kali dalam 6 pasal. Selain dalam Galatia, ada sedikitnya 27 pasal lain dalam Perjanjian Baru yang mengulas hubungan hukum dan kasih karunia. Dengan kata lain, hukum versus kasih karunia adalah satu dari tema utama pengajaran Perjanjian Baru. Namun sangat sedikit orang percaya mengerti ini. Mereka mencoba satu jalan, lalu mencoba yang satunya, dan mungkin menyetujui keduanya tanpa memiliki gambaran jelas tentang perbedaan-perbedaannya. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan beberapa definisi dasar. Lalu kita akan melihat sedikit pada pembukaan dan penutupan halaman-halaman Alkitab, dan melihat bagaimana hukum dan kasih karunia dalam rentang ribuan tahun. Ini bukan hanya menerapkan pengajaran Alkitab. Tema hukum versus kasih karunia memiliki dampak yang tidak terbayangkan pada kehidupan kita, khususnya ketika kita menghadapi akhir zaman. Apa yang kita akan pelajari dan mengerti dengan benar memiliki potensi untuk merubah hidup kita selamanya dari titik ini dan seterusnya. Bisa memampukan kita mendapatkan kebebasan sejati dan menyingkirkan kuasa mematikan legalisme dari hidup kita. Dalam pembelajaran kita, kata hukum mengacu pada hukum agamawi. Pelajaran kita tidak diaplikasikan pada hukum perdata atau sekular yang adalah cara-cara menjaga ketertiban sosial. Hukum perdata atau sekular suatu kebutuhan yang ditabiskan Allah. Semua orang Kristen harus tunduk pada hukum negara dan bentuk-bentuk lain hukum perdata atau sekuler yang berlaku pada mereka. Sebaliknya, kita akan mempelajari hukum yang dipandang sebagai cara untuk mencapai kebenaran dengan Allah. Sebagai teks awal, lihat Roma 10 ayat 4, di mana Paulus membuat pernyataan-pernyataan menonjol yang luas cakupannya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Keakuratan kitab suci adalah suatu keajaiban ketika kita menyadari berbagai kitab-kitab ini bukan karya filosofis, melainkan kata-kata yang ditulis di bawah tekanan dalam lingkungan-lingkungan yang tidak biasa di rumah seseorang atau di penjara. Roh Kudus memimpin setiap kata yang ditulis, meskipun dalam kondisi sulit. Dalam nas ini, Paulus mengatakan bahwa pada saat seseorang percaya pada Yesus Kristus, seperti pengalaman dalam Perjanjian Baru, itu akhir dari hukum untuk orang itu sebagai cara memperoleh kebenaran. Peristiwa itu bukan akhir dari hukum agamawi sebagai bagian dari firman Allah, karena hukum akan berlaku selamanya. Bukan juga akhir dari hukuman sebagai catatan sejarah bangsa Israel, melainkan itu akhir dari hukum sebagai cara untuk mendapatkan kebenaran dari Allah. Tidak ada pengecualian bagi orang Yahudi maupun orang non-Yahudi
melainkan berlaku bagi setiap orang yang percaya. Ingat, pada saat kita memiliki iman untuk keselamatan dalam Yesus Kristus, itu mengakhiri hukum sebagai cara memperoleh kebenaran. Pernyataan sederhana ini dengan sendirinya dapat membuat perubahan-perubahan dengan jangkauan jauh dalam hampir semua bagian gereja Kristen jika dimengerti dan diaplikasikan. Ketika kita menggunakan frasa hukum dalam pembelajaran ini, kita akan menggunakannya dengan cara yang sama seperti dilakukan Perjanjian Baru, yaitu untuk mengartikan secara spesifik hukum Musa. Mengerti hal ini penting. Hukum sepanjang Perjanjian Baru selalu berarti hukum Musa. Dalam Efesus 2 ayat 15, Paulus menggunakan frasa hukum perintah-perintah yang dikandung dalam ordonansi-ordonansi atau ketetapan-ketetapan. Perintah-perintah adalah persyaratan-persyaratan dari larangan-larangan. 10 perintah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain-lain. Ketetapan-ketetapan adalah cara hidup yang mengerjakan perintah-perintah, kewajiban-kewajiban tertentu yang mereka harus lakukan, dan prosedur-prosedur tertentu yang mereka harus taati, seperti mengembalikan barang yang hilang, atau membawa persembahan ke rumah Allah. Seluruh hukum maka disimpulkan dalam frasa hukum perintah-perintah yang terkandung dalam ordonansi-ordonansi atau ketetapan-ketetapan. Kita mungkin berpikir, saya seorang non-Yahudi, saya tidak dibesarkan di bawah hukum Musa, jadi pembelajaran-pembelajaran ini tidak berlaku bagi saya. Namun sebenarnya berlaku. Karena Paulus berkata dalam Roma 2, dalam nas ini Paulus menjelaskan fungsi hukum. Ia berkata, meskipun sebagian besar orang non-Yahudi tidak pernah dibesarkan di bawah hukum Musa, namun mereka sudah menjadi hukum bagi diri mereka sendiri. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memilih hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Roma 2 ayat 14-15. Perhatikan, bukan hukum yang tertulis di hati orang-orang non-Yahudi, melainkan bekerjanya hukum. Dengan kata lain, di hati orang non-Yahudi ada sesuatu yang beroperasi dengan cara yang sama dengan hukum Musa kerjakan bagi orang Yahudi. Apa yang hukum lakukan bagi orang Yahudi? Hukum menekankan mengenai tanggung jawab pribadi dan rasa bersalah pribadi. Maka di dalam orang non-Yahudi pun ada sesuatu seperti pengadilan hukum. Di dalam pengadilan ini, pikiran-pikiran orang non-Yahudi bisa menuduh mereka atau membela mereka, sementara hati nurani mereka duduk sebagai hakim. Dalam banyak kebudayaan bangsa, menganggap berbohong berdosa. Meski demikian, ini tidak berlaku bagi semua orang. Beberapa orang mentolerir kebohongan, bagi beberapa ini tergantung kepada siapa kita berbohong. Sebagian besar kebudayaan memiliki peraturan-peraturan tertentu mengenai berbohong. Sebagai contoh, seorang non-Yahudi yang kode etiknya mengatakan salah untuk berbohong. Karena alasan tertentu ia berbohong. Ketika ia berbohong, hukum pengadilan di dalam dirinya beroperasi. Satu pikirannya berkata, kamu baru saja mengatakan kebohongan. Lalu pikiran keduanya menjawab, itu bukan benar-benar kebohongan. Hanya cara berbeda mengekspresikan kebenaran. Yang mana pikiran pertama merespon tidak, kamu mengatakan kebohongan. Kamu tahu itu tidak benar. Hati nurani orang non-Yahudi tersebut menjadi hakimnya. Kita melihat di dalam orang itu bekerjanya hukum. Ini bukan hukum Musa sendiri, melainkan berfungsinya hukum di dalam pikiran dan hati orang itu. Maka
pekerjaan hukum akan melakukan bagi orang non-Yahudi apa yang hukum Musa dirancang untuk lakukan bagi orang Yahudi. Paulus membuat poin ini agar pembaca-pembaca surat-suratnya mengerti pengajarannya tentang hukum bahwa ini tidak berlaku hanya bagi orang-orang dengan latar belakang Yahudi, melainkan berlaku bagi semua orang karena semua memiliki kode etik moral atau legal yang bekerja di dalam mereka. Tidak ada pengecualian dalam prinsip ini. Kita bisa mengatakan dengan cara tertentu, karenanya, apakah efektif atau tidak efektif, bahwa setiap kita mengetahui apa itu sebagai non-Yahudi bagi diri mereka sendiri. Sesuatu bekerja di dalam setiap dari kita yang berfungsi seperti hukum. Jika kita melihat ke belakang atas hidup kita kemungkinan ingat banyak insiden ketika pengadilan hukum ini bekerja di dalam hati dan pikiran kita, mencoba memaafkan diri kita, dan pada waktu yang sama kita menuduh atau mendakwa diri kita sendiri. Hati nurani kita memberi keputusan hakimnya. Ini pekerjaan hukum yang tertulis di dalam hati kita. Jika kita melihat kekristenan, seluruh spektrum orang-orang Kristen, kita menemukan berbagai bentuk hukum agamawi. Hukum-hukum ini bukan bagian dari hukum Musa, namun dianggap resmi dan penting oleh orang-orang dalam kelompok-kelompok tertentu itu. Apakah Protestan, Katolik, Ortodoks, Pentakosta, atau non-denominasional? Setiap kelompok memiliki seperangkat aturan atau prinsip di mana anggota-anggotanya diharuskan mentaati. Sebagai contoh, pengikut-pengikut gereja Roma Katolik yang hidup di bawah hukum agamawi ketat, seperangkat hukum mereka itu bukan hukum Musa, melainkan juga ada dalam Perjanjian Baru. Namun dianggap oleh mereka sebagai penting untuk mencapai kebenaran. Dahulu sebagai contoh, dianggap berdosa bagi seorang Katolik untuk makan daging pada hari Jumat atau tidak menghadiri misa pada hari Minggu. Sampai sekarang masih dianggap berdosa bagi orang Katolik kawin dengan non-Katolik. Tidak satu pun dari peraturan-peraturan ini ada dalam Perjanjian Baru, bukan pula bagian dari hukum Musa. Namun hukum-hukum agamawi sangat real bagi orang-orang yang dipengaruhi olehnya. Dan efek dari hukum-hukum ini sama bagi orang-orang Katolik, seperti dengan hukum Musa bagi orang-orang Yahudi dalam cara bekerjanya di dalam hati mereka. Dalam tradisi kekudusan dan Pentakosta, ada banyak peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang dianggap sebagai sangat penting untuk mendapatkan kebenaran. Contohnya, kita tidak boleh minum alkohol, kita tidak boleh merokok, dan kita tidak boleh menonton di bioskop. Tidak satu pun dari peraturan-peraturan ini dinyatakan dimanapun dalam Perjanjian Baru. Dalam beberapa bagian dari gerakan kekudusan, perempuan-perempuan tidak diizinkan memakai kosmetik atau perhiasan, dan panjang pakaian mereka ditentukan. Jika anak-anak mereka menghadiri perkemahan pemuda, berenang campur tidak diperbolehkan. Berbagai macam peraturan-peraturan lain menjabarkan berpakaian seperti apa yang sesuai dengan norma. Jika kita belum pernah berada dalam kelompok seperti ini, kita mungkin memandang hukum-hukum mereka aneh dan lucu. Namun bagi mereka yang dibesarkan dalam kelompok-kelompok itu, meski demikian, ini adalah isu-isu serius dan orang-orang merasa terhukum dan bersalah jika mereka melanggar hukum itu. Hampir 90% orang Kristen tidak jelas apa yang benar-benar berarti dalam hidup kekudusan di mata Allah. Tujuan akhir dari pengajaran ini adalah bagi kita untuk menemukan apa yang boleh dan tidak dalam kehidupan Kristen kita. Bagi setiap dari kita, ini masalah sangat penting. Sekarang mari kita pelajari definisi kasih karunia. Definisi yang akan kita pelajari adalah segala sesuatu yang dengan cuma-cuma diberikan Allah dan diterima melalui iman tanpa menghasilkan sendiri oleh manusia yang layak menerimanya.
Definisi kasih karunia ini memberi kita dua fakta penting, bahwa kita tidak dapat memperolehnya sendiri dan kita tidak akan pernah layak menerimanya. Apapun yang kita dapat peroleh sendiri dan layak menerimanya bukan hasil karunia. Fakta kedua, kasih karunia diterima melalui iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9 menjelaskan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberitaan Injil. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seseorang bisa berpikir dirinya sangat spiritual dan berkata, saya diselamatkan karena kasih karunia. Namun bagaimanapun juga, sedikitnya saya memiliki iman untuk menerima kasih karunia. Menurut ayat ini, meski demikian Allah bisa menjawab, betul, namun jangan lupa, akulah yang memberi engkau iman. Engkau bahkan tidak memperolehnya sendiri. Karena kasih karunia kita tidak memiliki apa-apa untuk memegahkan diri. Hal tersulit bagi seseorang untuk menerima adalah karena kasih karunia cuma-cuma dari Allah. Karena kita selalu berpikir kita harus meneruskan sedikit saja untuk menerima atau menjadi layak. Kita boleh memilih percaya alasan khusus kenapa Allah memiliki kita, namun itu bukan apa yang Alkitab ajarkan. Dalam seluruh sejarah manusia dan dalam seluruh pewahyuan kitab suci, hanya ada dua kemungkinan jalan untuk mencapai kebenaran. Siapapun yang mencoba mendapatkan kebenaran akan mengikuti satu atau yang lainnya. Lebih jauh, setiap jalan meniadakan yang lain. Jika kita mengikuti jalan yang satu, kita tidak bisa mengikuti jalan yang lain. Kita tidak bisa mencampur satu dengan yang lainnya. Satu akan melalui perbuatan-perbuatan hukum, dan yang satunya melalui kasih karunia dengan iman. Kebingungan dalam isu ini akar dari sebagian besar masalah-masalah kita. Orang-orang ingin mencampur sedikit hukum dan sedikit kasih karunia, namun Allah tidak mengizinkannya. Jika sesuatu dari hukum, maka bukan dari kasih karunia. Dan jika dari kasih karunia, maka bukan dari hukum. Analisa ayat-ayat dari kitab suci. Pertama, Yohanes 1 ayat 17 berkata, sebab hukum Taurat atau hukum Musa diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Perhatikan kata tetapi dalam nas ini. Bagaimana hukum datang? Melalui Musa. Bagaimana kasih karunia dan kebenaran datang? Melalui Yesus Kristus. Keduanya secara absolut berbeda. Lalu Roma 6 ayat 14 berkata, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Perhatikan kata-kata yang menggemparkan bagian kedua dari ayat itu. Tidak di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia. Jika kita berada di bawah kasih karunia, kita tidak berada di bawah hukum Taurat Musa. Jika kita berada di bawah hukum, kita tidak pernah berada di kasih karunia. Kita tidak bisa berada dalam keduanya. Juga catat pernyataan luar biasa ini. Kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Kenapa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat atau hukum Musa, melainkan di bawah kasih karunia. Dan kebalikannya, dosa akan menguasai kita. Kita akan menekankan poin ini terus-menerus, karena ini akar dari begitu banyak masalah. Sebagian besar orang percaya berpegang pada keyakinan bahwa kasih karunia adalah jalan yang benar untuk mentaati orang Kristen. Namun jika mereka menemukan kasih karunia terlalu sulit, maka mereka beralasan tidak apa-apa hidup di bawah hukum. Hukum kemungkinan tidak bekerja juga. Jadi mereka pada dasarnya mengharapkan mencapai hasil yang sama. Sesuai pewahyuan kitab suci, ini sama sekali salah. Kasih karunia dan hukum
bukan dua jalan alternatif untuk menghasilkan hal-hal yang sama. Keduanya secara diametris berlawanan. Dalam Roma 10 ayat 5 dan 6, Paulus menulis tentang hukum dan kasih karunia. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Hukum jelas. Jika kita ingin dibenarkan melalui hukum, maka kita harus melakukan semua yang hukum perintahkan setiap waktu. Jika kita bisa mencapai itu, maka kita tidak perlu kasih karunia. Namun, jika kita tidak bisa dijustifikasi melalui hukum, maka kita harus menerima kasih karunia atau tidak dijustifikasi sama sekali. Hukum berkata, itu apa yang kita harus lakukan dengan terus lakukan setiap waktu. Sebaliknya, kasih karunia berkata, seseorang telah melakukannya untuk kita, Yesus Kristus.